Bagaimana kalau kita meninggal dan di lingkungan yang bukan salafi? Wasiat apa yang harus kita pesankan kepada keluarga kita? Ya. Tentunya ini fenomena yang banyak dialami oleh muslim dan muslimah di masa ini. Ini dari hal yang hendaknya membuat kita bersedih hati. Banyaknya kemaksiatan, pelanggaran yang berada di lingkungan kita. Banyaknya bid'ah, kesyirikan yang terjadi. Karena itulah seorang hamba yang pertama dia berusaha menjaga dirinya di atas ketakwaan dan di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia berusaha mencari lingkungan yang baik. Lingkungan yang di sekitarnya banyak orang-orang yang salih, yang bisa membantunya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia berusaha mendidik keluarganya dengan pendidikan yang baik. Dengan pendidikan yang baik. Kalau ini dia sudah jaga, maka insyaallah taala ini tidak akan terlalu sulit baginya. Apabila seorang meninggal, cukup dia berwasiat. Kalau dia meninggal, jenazahnya diselenggarakan dengan cara Islami, disegerakan, tidak boleh ada bid'ah, dan seterusnya. Tidak boleh ada bid'ah dan seterusnya. Cukup dia berwasiat seperti itu dan memahamkan kepada keluarganya. Kalau dilaksanakan, maka itu adalah taufik dari Allah. Kalau tidak dilaksanakan, maka dia sudah lepas tanggung jawab. Dia sudah lepas tanggung jawab di dalam hal tersebut. Nah. Apakah nanti di neraka ada pembagian siksaan? Seperti dosa berzina, adanya adab. Ya tentunya pada hari kiamat berbagi siksaan yang ada di dalamnya. Ya, dan kaidah umum dalam syariat kita al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalan yang dia lakukan. Dari jenis amalan yang dia lakukan. Ya. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan disiksa dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Siapa yang membunuh dirinya dengan menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan disiksa dengan dijatuhkan juga dari tempat yang tinggi. Dia akan disiksa sesuai dengan jenis amalannya. Dan siksaan pada hari kiamat adalah hal yang sangat dahsyat sekali. Ya. Hal yang sangat dahsyat. Perhatikan siksaan yang paling ringan. Ya. Siksaan yang paling ringan yang disinggung ketika menyebut Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Dengan syafaat Rasulullah, dia akhirnya menjadi orang yang paling ringan siksaannya dalam neraka. Apa siksaannya? Adalah 2 terompa yang dipanaskan. Ya. Belum lagi kaki masuk ke terompa tersebut, kepala sudah mendidih. Kepala sudah mendidih. Ini adalah orang yang paling ringan siksaannya dalam api neraka. Waliyahulillah. Kira-kira siksaan yang lainnya bagaimana? Hah? Apalagi di masa ini orang-orang menganggap remeh dosa-dosa besar. Dianggap remeh membunuh jiwa seorang muslim. Dianggap remeh bergibah kepada saudaranya, melakukan namimah. Ya. Dianggap remeh menyebarkan kedustaan, menyebarkan kekejian di tengah kaum muslimin. Ingat ya, menyebarkan kekejian banyak bentuknya. Di antara bentuk yang paling jelek dari menyebarkan kekejian, ya, adanya berita-berita yang disebarkan di tengah manusia, berita yang menjelaskan tentang kekejian dan kefajiran yang dilakukan oleh manusia. Ya. Inilah yang biasa kita dengarkan ya, dari apa yang ada di siaran-siaran televisi sekarang ini, koran-koran, ya, surat kabar, ya, maupun ya, pemberitaan-pemberitaan yang ada di internet dan selainnya. Ya. Berita-berita yang harusnya malu seorang menyikapinya. Ya. Tapi hampir setiap berita ya, terasa tidak lengkap kalau tidak ada berita yang seperti itu. Ini akhlak yang jelek. Orang yang menyebarkannya, kita harus menanggung dosa menyebarkan kekejian di tengah manusia. Dari di antara dosa yang sangat besar. Setiap kali ada manusia yang terfitnah dengannya, maka dia juga pasti akan menanggung dosanya. Dia juga pasti akan menanggung dosanya. Ya. Karena itulah orang yang menyebarkan berita-berita dalam hukum Islam. Ini kita berbicara tentang hukum peradilan. Ya. Dalam peradilan Islam, kalau misalnya ada mengajarkan di depan umum, ya,
Ada yang melakukan misalnya perzinahan, seperti sekalian banyak terjadi. Melakukan perzinahan, kemudian direkam perzinahannya, ya, disebarkan di internet. Yang seperti ini hukumnya dalam peradilan Islam bisa sampai kepada hukum dibunuh. Ya. Hukum dibunuh. Sebab menyebarkan kekejian di tengah kaum muslimin. Ya. Kalau disikapi seperti yang disikapi sekarang ini, didapat, diinterogasi, dilaporkan kepada orang tuanya, dinasihati, lain kalian diulangi, setelah itu selesai. Ini tidak akan membuat jerah. Tidak akan membuat jerah. Dan ini kerusakan yang sangat besar di dalam agama. Merusak akal manusia dan merusak kehormatan manusia. Merusak kehormatan manusia. Dan dua hal ini adalah dua pokok penting yang sangat dijaga di dalam syariat. Sebab agama kita ini dalam mencermati seluruh perintah dan seluruh larangan, agama kita menjaga 5 perkara darurat yang harus dijaga. Penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap kehormatan, keturunan, penjagaan terhadap harta, dan penjagaan terhadap jiwa, darah. Ya, ini 5 perkara yang dijaga dalam agama. Ada hal yang merusak prinsip-prinsip dasar ini, maka dia kadang bisa sampai ke dalam tahap dijatuhkan padanya hukum dibunuh di dalam peradilan Islam. Dalam peradilan Islam. Ya, ingat ya, ini dalam hukum peradilan. Nah, dan sekarang orang-orang yang berada di yang masuk dalam pemberitaan, subhanallah, ya, banyak dari mereka ada sejumlah kaum muslimin yang punya niat baik, yang kadang mencari maisha tapi tidak tahu akan hakikat kebenaran, tetap berada di dalamnya. Maka yang seperti ini nasihati. Dan hendaknya bertakwa kepada Allah dan tidak menulis kecuali kebaikan saja yang bisa dia pertanggungjawabkan kelak di kemudian hari. Ya, kelak di kemudian hari. Bagaimana sangkanya dengan sebuah hadis dari Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar." Apa ada ma baina al-mashriq wal maghrib? Seorang lelaki kadang dia berbicara dengan sebuah kalimat. Dia tidak perjelas kalimat ini. Maka kalimat ini menyeret dia ke dalam api neraka jauhnya antara timur dan barat. Bagaimana pula kalau dia bawakan kalimat yang sudah pasti dustanya? Kalimat yang sudah pasti kekejiannya. Kira-kira bagaimana dosanya? Ini kalimat yang tidak jelas saja seperti ini bisa menyeret ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Apalagi dia adalah kalimat yang sudah pasti kedustaan dan kekejiannya. Maka hendaknya dipikirkan oleh setiap orang yang berakal sehat. Orang yang berakal sehat. Jangan sampai ia memasukkan diri ke dalam kebinasaan dan membinasakan orang lain. Maka ini nasihat untuk orang-orang yang bergerak di dalam pemberitaan. Pemberitaan apa saja yang bisa mengarah kepada kerusakan di tengah kaum muslimin, merusak agama, akal, merusak kehormatan, masuk dalamnya merusak keturunan, yang merusak harta, merusak jiwa atau darahnya. Maka ini semuanya adalah perkara yang sangat berbahaya dan bisa menghancurkannya. Wallahu musta'an. Apakah bisa dikatakan mati hatinya jika tidak dapat menangis karena Allah, tapi hatinya masih terus berharap kepada Allah Azza wa Jalla? Ya, sekira manusia, tidak dikatakan manusia itu tidak bisa menangis. Ya, pasti manusia apapun dia, sekeras apapun dia, ya, ada saja pasti suatu saat dia menangis. Jelas ya? Ya. Kalau misalnya ada yang menghadapi seperti ini, maka seperti yang diwasiatkan oleh Aisyah. Misalnya dia memperbanyak mengingat kematian. Ya. Dia memperbanyak mendengarkan nasihat-nasihat, ceramah-ceramah, terus dia ulangi dan dia ulangi. Banyak tadabbur terhadap Al-Quran, maka pasti dia akan merasakannya. Kalau dia sampai ya, di atas puncak ketakwaan, perhatikan orang-orang yang berada di atas puncak ketakwaan, para nabi dan para rasul, mereka menangis. Ya, para sahabat, para tabi'in, mereka menangis membaca dan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akhlak hendaknya ditanamkan di dalam jiwa. Dan seorang mukmin dan mukminah berusaha untuk melatih dirinya untuk hal tersebut. Berusaha untuk melatih dirinya untuk hal tersebut. Dan adanya di dalam hati seorang hamba harapan kepada Allah, rasa takut, ini adalah sebuah kebaikan insyaallah taala. Adalah sebuah kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga untuk kita semua kebaikan itu. Apakah seorang yang susah untuk menangis, apakah itu tertanda kerasnya hati? Ya belum tentu ya, ini bukan secara mutlak menandakan kerasnya hati. Ya tidak secara mutlak. Tapi kita sudah terangkan bahwa menangis ya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah ibadah.
dilakukan oleh para nabi, para rasul, orang-orang yang saleh. Hendaknya ya, dia mengambil petunjuk dari hal tersebut. Ya, tadi saya menyinggung tentang doa. Saya sebenarnya ingin mengingatkan kepada ikhwah sekalian. Ya. Karena di kalangan kawan-kawan kita, dan suatu hal yang hak dipahami bahwa berdoa bersama selepas sholat itu hal yang tidak disyariatkan. Selepas sholat 5 waktu. Tapi bukan artinya seorang tidak berdoa sama sekali. Ya. Dan ini saya kira kekurangan yang sangat kurang di kalangan ikhwah kita. Kadang di antara adzan dan qomat, waktu mustajabah doa. Kalau dia tidak berdoa selepas sholat karena itu tidak, silahkan itu adalah hal yang bagus. Tapi kenapa tidak berdoa antara adzan dan qomat? Ya. Tidak saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seorang salafi lebih menunjukkan bagaimana akhlak seorang salafi. Dia gunakan tempat yang disyariatkan dia berdoa, dia tunjukkan kepada manusia. Harusnya kebiasaan ini yang dihidupkan. Kebiasaan ini dia hidupkan. Ketika dia melakukan perjalanan, dia berdoa di perjalanannya, mengangkat kedua tangannya, waktu mustajabah. Ya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam terakhir, dia mulai dia melakukan sunnah-sunnah ini pada dirinya. Berusaha dihidupkan. Nah, demikian pula kadang ya, orang misalnya melihat tabiat, ya misalnya sikap ahli sunnah terhadap ahli bidah keras, terhadap ahli bidah. Bukan artinya seorang itu disuruh keras kepada seluruh manusia. Dan dia dijadikan sebagai orang yang terus bersikap keras kepada siapapun. Tidak. Tapi harus dia ingat bahwa ada akhlak yang mulia yang disyariatkan dalam agama kita. Ada akhlak kepada sama mukmin, sama muslim. Ada akhlak terhadap orang yang berbuat dosa dan dia tidak tahu dirinya berbuat dosa. Ada akhlak semangat mengajak manusia kepada hidayah. Itu semua akhlak harus dikompromikan, didudukkan pada tempatnya masing-masing. Yang mengambil sebuah akhlak dibuang akhlak yang lainnya. Tidak seperti itu salafi. Ya, salafi itu manhaj umumnya mereka adalah manhaj universal, mencakup seluruh perkara agama. Memang ada yang prioritas. Tauhid adalah prioritas utama mereka. Tapi bukan artinya mereka melantarkan bagian agama yang lain. Tidak, seluruh perkara agama mereka agungkan. Seluruh perkara agama mereka agungkan. Dan bahwa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu dari ketakwaan dalam hati, mengagungkan seluruh syiar-syiar Allah. Dan Allah memerintah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara sempurna. Secara sempurna sudah masuk ke dalam Islam. Tidak mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lainnya. Maka hendaknya ini yang dia jaga. Dan hati-hati. Ya. Saya ingatkan kepada sebagian dari yang mengesankan dakwah ini dengan kesan yang jelek kepada manusia. Ada yang mengesankan dakwah ini, kesannya dakwah itu adalah dakwah yang keras saja. Maka hendaknya dia pertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah. Ya, pada hari kiamat. Mengesankan agama Allah dengan kesan yang sama. Apalagi kalau ada manusia yang lari disebabkan karena dia. Karena sikapnya yang mengesankan agama itu sulit. Sehingga manusia lari ya, dari agama dan mau mempelajarinya. Disebabkan karena perbuatannya. Ya. Demikian pula sebaliknya. Ada yang mengesankan agama ini terlalu luas. Ya. Sehingga kadang harus mengorbankan prinsip. Menyepelekan apa yang diperintah. Maka ini adalah pengesanan yang juga harus dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling adilnya adalah orang yang pertengahan. Orang yang pertengahan. Maka hendaknya kita mendidik diri kita dengan bentuk-bentuk ketakwaan, berusaha untuk melaksanakan segala yang diperintah, segala yang disyariatkan, Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Wallahu taala alam. Saya cukupkan sampai sini, waktu salat zuhur telah masuk atau sudah hampir masuk. Kita bersiap untuk salat zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.